Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Kalam Purwokerto pada hari Minggu 12 Juli 2020. Secara khusus menyambut sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalam dimanapun berada, saya percaya kita semua di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus, kita dapat bersama-sama kembali beribadah. Secara khusus saya mengajak kita bersama-sama untuk terus ikut mendoakan rencana pelaksanaan ibadah new normal di gereja kita. Saat ini gereja kita sudah memiliki tim gugus COVID-19 yang akan melayani dan mempersiapkan kebutuhan ibadah new normal sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Mari dukung dan doakan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk menikmati ibadah, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga dapat mempersiapkan ucapan syukur kita melalui persembahan dan persepuluhan yang dapat Bapak, Ibu, Saudara berikan melalui rekening gereja tertera di layar. Dapat juga diantar ke gereja ataupun menghubungi pelayan yang sudah ditunjuk untuk mengumpulkannya. Mari bersama bersaat teduh mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur kita di dalam penyembahan. Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita naikkan satu lagu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa
setia kepada kami Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami Bapa kepadamu. Memang Engkau Allah yang layak menerima ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Bapa saat ini. Terimalah Tuhan penyembahan kami ini Bapa. Sucikan murnikan hati kami Tuhan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau serahkan Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan menaikkan satu lagu pujian, Datanglah ke Bait-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Meskipun melewati berbagai cobaan, kami tetap percaya Tuhan bahwa waktu yang Kau sediakan bagi kita merupakan waktu yang terbaik. Mari kita menaikkan pujian waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila nanti Kau izinkan sesuatu terjadi, ya kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan pujikan sekali lagi. Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya Tuhan, semua ini untuk kebaikan kami, untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, meski lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Meski lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa, karena kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semata-mata karena kasih karunia yang daripada Engkau. Bapa yang baik, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada hari ini, yang ada di rumah dan di tempat lain,
Kiranya biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka membimbing, menuntun untuk berdengar-dengaran terhadap kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu dan berkata-katalah lewat hamba-Mu sendiri, agar apa yang hamba perkatakan adalah kebenaran yang daripada Engkau. Terpuji-pujilah Engkau di tempat-Mu yang maha kudus ya Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Satu minggu ini begitu melelahkan karena harus berurusan dengan pemerintah untuk kesiapan ataupun hal-hal yang harus kita penuhi secara persiapan protokoler dan hal-hal yang harus kita penuhi untuk mendukung persiapan tersebut. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan kemudahan sekalipun ada berbagai macam halangan, ada hal-hal yang bisa menunda, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan-jalan yang terbaik, selalu memberikan waktu-waktu yang terbaik. Dan harapan kita, kerinduan kita bersama, minggu depan kalau Tuhan berkehendak dan kalau Tuhan benar-benar merencanakan, kita akan ibadah tatap muka. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana dengan yang lansia? Saya mau mengatakan tidak ada batasan umur yang ditentukan oleh pemerintah. Namun jika Bapak Ibu yang lansia memiliki penyakit ataupun sedang sakit atau memiliki riwayat penyakit yang gampang diserang oleh berbagai macam virus, mungkin kita harus berbesar hati dan tetap di rumah. Untuk anak-anak juga demikian. Anak-anak mungkin bisa tinggal di rumah untuk sementara. Dan bagi kita yang benar-benar sudah merindukan persekutuan ibadah tatap muka, kalau Tuhan berkehendak, minggu depan kita akan memulainya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita bersama-sama bertolong-tolongan. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling memotivasi dan saling mendukung. Agar pekerjaan Tuhan dan agar hal-hal yang kita persiapkan untuk persyaratan protokoler peribadatan new normal dapat terpenuhi. Nah, namun saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rancangan manusia dan rencana manusia haruslah seturut dengan rancangan dan rencana Tuhan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, jika Tuhan berkehendak. Saudara, berbicara tentang rencana Allah, berbicara tentang rancangan Tuhan, itu akan selalu melampaui batas kemampuan manusia. Itu akan selalu melampaui hikmat dan kebijaksanaan manusia. Oleh karena itu, kita selalu dituntut untuk hidup sesuai dengan jalan-jalannya. Kita selalu dituntut untuk selalu hidup sesuai dengan rancangan dan rencananya. Nah, berbicara tentang rencana ini, biasanya wanita itu yang sangat terlalu teliti, yang sangat benar-benar terlalu detail mengenai rencana dan rancangan di dalam rumah tangga. Nah, ada sebuah kisah yang menarik, seorang ibu yang memiliki rencana jitu, untuk dapat menggoda suaminya. Nah, ibu ini bangun-bangun seperti ini, papa, ayo buru-buru kita bangun.
Mau kemana? Kita mau belanja. Lalu ibunya berdandan dan lain sebagainya. Segala sesuatu sudah dipersiapkan. Nah, si ayahnya, suaminya ini masih di dalam santai-santainya, di pressure ataupun di selalu, ayo pak buruan, ayo pak buruan. Suaminya mengatakan, untuk apa buru-buru? Nah nanti pasar tutup. Ya, masak sepagi ini pasar langsung tutup. Pokoknya buruan. Nah lalu si ayah tersebut, suaminya tersebut mempersiapkan segala sesuatu, mengeluarkan kendaraan dan bersiap untuk berangkat pergi. Nah suaminya ini mengatakan demikian, mah, iya pak, dompet jangan ketinggalan loh. Iya, dompet gak ketinggalan kok. Tetapi ini saya lihat di tas mama gak ada dompet, gak ada apa-apa. Iya, dompetnya kan di kantong papa. Saudaraku yang terkasih, karena dia memahami suaminya memiliki duit dan diajak untuk berbelanja. Nah demikian juga ada seorang ayah, seorang bapak yang diundang untuk mengikuti pesta di 2 tempat. Nah pesta tersebut ada yang di utara dan ada yang di selatan. Nah dengan waktu yang bersamaan pesta ini diselenggarakan. Lalu waktu tiba hari hanya, setelah tiba hari hanya, si bapak ini berpikir, karena dia melihat, saya ke pesta sana menunya apa, saya ke pesta sana menunya apa. Nah dia mengetahui bahwa di utara itu pestanya disediakan babi guling, disediakan makanan-makanan yang sangat mewah, dan disediakan tempat-tempat yang bagus untuk dinikmati. Lalu di selatan dia memahami bahwa di sana adalah hanya sebatas makanan favoritnya ya, ayam goreng, sate dan lain sebagainya. Lalu si bapak ini pun mengkalkulasi sedemikian rupa dan menghitung jarak tempuh dan waktu tempuhnya untuk bisa menghadiri kedua pesta tersebut. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati makanan yang mewah dan dia juga bisa menikmati makanan favorit si bapak tersebut. Lalu dia berpikir menghitung-hitung jaraknya dan mulai mengkalkulasi batas-batas waktu yang harus dia tempuh dan menghabiskan kurang lebih hampir 35 menit untuk berpikir harus kemana dahulu dia menghadiri pestanya. Lalu dia pun berpikir untuk memutuskan, oke, karena saya jarang makan babi guling, saya jarang makan makanan yang mewah, lalu memutuskan untuk berangkat ke pesta bagian utara. Nah lalu si ayah itu pun, si bapak itu pun pergi mengendarai kendaraannya. Nah dilala, bahasa Jawa apa itu dilala? Dan ternyata di tengah jalan dia berubah pikiran. Dia sudah menghabiskan waktu 30 menit untuk merencanakannya dan 30 menit di dalam perjalanan. Dia berubah pikiran, oh iya harusnya saya ke tempat makanan favorit saya dulu agar saya bisa menikmatinya. Nah lalu si bapak itu pun memutuskan untuk memutarbalikkan tujuan perjalanan pestanya dan menuju ke sebelah selatan untuk menikmati makanan favoritnya. Nah sudah menghabiskan waktu 30 menit menuju utara lalu berbalik lagi. Ternyata dia menghabiskan waktu 45 menit. Dia sudah menghabiskan waktu sekitar 1 jam lebih. Dan apa yang terjadi? Ketika dia sudah tiba di pesta bagian selatan, dia pun menemukan sisa-sisa makanan. Sebab acara sudah selesai, tamu-tamu sudah berpulangan dan makanan tinggal hal-hal yang serpihan-serpihan saja. Lalu dia berpikir, aduh saya telat. Lalu dia memunculkan pikirannya lagi untuk ngebut pergi ke pesta utara. Bayangkan Bapak Ibu, dari selatan ke utara itu bisa memakan waktu yang lama. Dia pun bergegas dengan kendaraannya dan pergi menuju pesta yang di utara. Karena pikirnya kalau saya tidak dapat di sini mungkin saya akan bisa makan makanan mewah di sana. Dan apa yang terjadi? Dia menghabiskan waktu 1 jam perjalanan untuk menuju
pesta di sebelah utara. Sama Bapak Ibu. Apa yang didapati dia ternyata hanya tinggal makanan penutup. Mungkin agar-agar, mungkin hanya es krim dan lain sebagainya. Babi gulingnya sudah habis dan lain sebagainya sudah habis. Nah, di sini kita dapat belajar bahwa banyaklah rancangan dan rencana manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang terjadi. Terkadang juga kita bisa seperti itu. Kita memiliki sebuah perencanaan dengan kalkulasi-kalkulasi yang matang, tetapi kita lupa bahwa Tuhan lebih berkehendak, bahwa Tuhan lebih berdaulat dari apa yang Dia rencanakan untuk kita turuti. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus selalu hidup menurut rencana Allah. Amin. Kita harus selalu turut manut terhadap rencana Allah. Saudara, ada dua alasan mengapa kita harus hidup menurut rencana Allah. Nah, kita mau belajar dari Yesaya 55 ayat 8-9. Yesaya 55 ayat 8-9. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ada dua hal yang harus kita pahami mengapa kita harus hidup menurut rencana Allah. Hal yang pertama adalah karena Allah sendiri. Amin. Karena Allah sendiri. Mari kita perhatikan kata seperti ini. Sebab rancanganku, perhatikan, sebab rancanganku. Kata rancanganku ini menunjuk kepada identitas dan eksistensi Allah itu sendiri, menunjuk kepada pribadi dan keberadaan Allah itu sendiri. Nah, perhatikan kata rancanganku bisa diartikan seperti ini: pikiranku, gagasanku, jalanku, hikmatku. Menggunakan kataku, dia selalu memberikan eksistensi dirinya sendiri, bahwa Allah itu memiliki kedaulatan. Amin. Bahwa Allah itu memiliki kedaulatan. Frasa ini juga menunjukkan kepada bahwa Allah memiliki sebuah perencanaan atas diri manusia, bahwa Allah akan menetapkan jalan-jalan manusia. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu berdaulat atas segala ciptaannya. Oleh karena itu saya mau mengatakan, hal apa yang harus kita pahami agar kita turut kepada rencana Allah? Yang pertama adalah karena Allah itu sendiri. Pertanyaannya, who is this Allah? Siapa itu Allah? Saudara, Allah itu bisa kita gambarkan dengan pemahaman-pemahaman kita. Namun pemahaman-pemahaman kita itu melebihi eksistensi Allah itu sendiri. Sebab apa? Allah itu adalah Adonai, Tuhan Allah yang perkasa. Dia adalah Elohim, sang pencipta yang maha kuasa. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Dia adalah El-Olam, Allah yang kekal. Dulu ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya juga ada. Dia adalah Allah El-Roi, Allah yang melihat dan maha tahu. Dia tahu betul apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia tahu betul rancangan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia juga Allah yang El Shaddai, Allah
Allah yang maha perkasa. Dia mampu menyelesaikan setiap persoalan kita. Dia mampu memberikan jalan-jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia juga dikatakan Immanuel, Allah yang bersama kita. Dia ada bersama Bapak Ibu Saudara. Dia ada bersama saudara-saudara yang sedang sakit hari ini. Dia juga dikatakan Yehova Jireh, Allah yang mencukupi engkau yang kekurangan. Ingatlah bahwa Allah itu adalah Allah yang mencukupi. Dia juga disebut Yehova Rafa, yang artinya Tuhan yang menyembuhkan. Saudaraku yang terkasih, engkau yang sakit hari ini, engkau yang terbaring lemah hari ini, engkau yang menderita kesusahan badani hari ini, ingat bahwa Yehova Rafa selalu ada bagi kita. Tuhan yang menyembuhkan. Oleh karena itu sangat wajar penulis Yesaya mengatakan, sebab rancangan Allah, karena itu berhubungan dengan pribadinya sendiri. Karena itu berhubungan dengan kedaulatan eksistensi dan kemahakuasaan. Saudara, maukah Anda tunduk kepada Sang yang berkuasa? Maukah kita taat kepada Sang Pencipta? Maukah kita tetap mengikuti jalan-jalan Allah yang benar? Nah, ini yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sesungguhnya barang siapa yang tidak mengenal Allah tidak akan bisa hidup menurut rencana Allah. Sebab Dia yang menciptakan kita dan yang menetapkan jalan-jalan kita. Dan sebab Dia maha kuasa, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kedaulatannya. Rancanganku, pikiranku, gagasanku, dan hikmatku itu melebihi daripada pikiran dan gagasan dan hikmat manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah alasan mengapa kita harus hidup seturut rencana Allah. Karena pribadi Allah itu sendiri yang melampaui akal dan pikiran, yang melampaui segala hikmat manusia, yang melampaui segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Jika ada banyak orang bergantung kepada sesamanya, ingatlah bahwa Allah tidak pernah mengecewakan kita. Jika ada banyak orang bergantung kepada pekerjaan dan usahanya, ingatlah bahwa Allah yang menentukan jalan manusia itu berhasil atau tidak. Jadi semua harus seturut dan sesuai rencana dan kehendak Allah. Karena pribadinya tidak pernah salah. Pribadinya tidak pernah lengah. Dirinya tidak pernah membiarkan kita untuk tertatih dan hancur di dalam rancangan kehidupan kita sendiri. Ada sebuah kisah yang menarik. Kita sebut namanya Pak Sutar. Bukan Sutarto ya, tapi Pak Sutar. Nah, suatu ketika Pak Sutar ini lelah berjalan dari satu tempat menuju tempat yang lain. Kemudian Pak Sutar ini menemukan sebuah pohon yang tinggi rindang dan dia pun berteduh di bawahnya. Dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi dan sejuknya suasana saat itu. Lalu dengan dahaga dan dengan lelahnya, lalu dia pun menjadi lapar. Dia berpikir demikian, kenapa Tuhan itu menciptakan pohon yang besar tetapi buahnya kecil? Bapak Ibu tahu kan pohon ceri itu buahnya kecil. Lalu dia berpikir dan merenung di bawah pohon itu.
sambil berkata, Tuhan tidak adil. Seharusnya pohon besar harus berbuah besar. Mungkin dia aneh melihat pohon semangka, bahwa pohon semangka tanpa batang bisa menghasilkan buah yang besar. Saudara, ketika dia merenung dan lapar membawa dia kepada rasa kantuk, dan dia pun tertidur di bawah pohon ceri itu. 5 menit kemudian, lalu satu buah pohon ceri itu jatuh dari pohonnya, dari rantingnya, dan mengenai kepala Pak Sutar tersebut. Dia terkejut dan terbangun. Dia melihat bahwa buah ceri jatuh mengenai kepalanya. Lalu dia berpikir demikian, seandainya yang jatuh itu adalah buah durian, mungkin kepalaku akan hancur. Atau seandainya yang jatuh itu adalah buah labu ataupun buah semangka, mungkin kepalaku tidak bisa diangkat lagi. Lalu dia mengatakan demikian, memang Tuhan itu adil dalam setiap rancangan dan rencananya. Saudara, mungkin hari ini kita sedang mengalami kesesakan. Mungkin hari ini kita sedang mengalami sebuah situasi yang tidak kita inginkan. Ingatlah, tetap kita berada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Sebab Dia yang akan menuntun kita dan mengarahkan kita. Jangan andalkan logika dan kemampuan berpikir kita. Kita rajin membaca firman dan menemukan apa yang Tuhan mau. Sehingga rancangan dan rencananya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita harus turut kepada rencana Allah? Karena pribadi Allah itu sendiri sungguh sangat sempurna, tak pernah salah, dan pribadinya Dia sendiri itu adalah yang menjadi jawaban setiap rencana manusia. Perhatikan, kita mencari sebuah jawaban atas rencana kita. Nah, dengar baik-baik, kita sedang merencanakan rancangan yang terbaik dari setiap perencanaan kita. Jawabannya adalah ada pada diri Allah itu sendiri. Luar biasa bukan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi carilah dahulu kehendaknya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Engkau yang sakit hari ini, Dia Jehovah Rafa. Engkau yang kekurangan hari ini, Dia Jehovah Jireh. Engkau yang lemah letih lesu hari ini, Dia adalah Allah yang El Shaddai. Engkau yang merasa sendiri hari ini, Dia adalah Allah yang Immanuel. Haleluya, haleluya, amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, jangan pernah ragukan. Dan saya yakin pengenalan yang baik akan Tuhan itu akan merefleksikan kepada diri kita tindakan-tindakan kita sesuai dengan karakter ilahi yang penuh kasih dan penuh dengan kebaikan. Yang kedua, saudara, hanya 2 saja. Biasanya 3, 4, ini hanya 2 saja. Yang kedua adalah mengapa kita harus turut rencana Allah. Yang kedua, karena manusia itu sendiri. Karena manusia itu sendiri. Perhatikan frasa rancanganmu, jalanmu dibandingkan dengan rancangan Allah dan jalan Allah. Ini sedang dibuat suatu kontras yang sangat jauh. Dibuat sebuah perbandingan di mana kesempurnaan jalan Allah sangat bertolak belakang dengan jalan-jalan manusia itu sendiri. Jadi, mengapa kita harus hidup seturut rencana Allah? Karena manusia itu. Perasa rancanganmu, jalanmu menunjukkan manusia itu lemah.
Perasa rancanganmu dan jalanmu menunjukkan manusia itu berpotensi salah. Perasa rancanganmu dan jalanmu itu menunjukkan bahwa manusia itu terkadang keliru dan tersesat. Dan ada sebuah sejarah yang menuliskan bahwa pikiran manusia cenderung berbuat dosa. Pikiran manusia cenderung mengalami kekeliruan. Pertanyaannya, Bang Tahan, mengapa jalan-jalan manusia itu selalu salah? Mengapa rancangan manusia itu selalu keliru? Saya mau mengatakan, karena manusia jatuh di dalam dosa, sehingga apapun yang dilakukan manusia itu selalu salah di hadapan Allah. Itu sebabnya kita selalu meminta kasih karunia daripadanya. Kita selalu meminta pertolongan daripadanya. Kita selalu meminta penglayakan terhadap kekuasaannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah saya dan saudara terbatas. Ingatlah saya dan saudara penuh dengan dosa. Ingatlah saya dan saudara penuh dengan nafsu dan kedagingan. Oleh karena itu, hiduplah seturut dengan rencana Allah, sebab kita lemah dan sering tersesat. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tetap mereka ingin merencanakan membuat patung-patung berhala dan sesembahan. Mereka mencintai dirinya. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka hedon terhadap keinginan-keinginannya. Mereka selalu mendukakan hati Tuhan. Mereka selalu membuat Tuhan Allahnya menjadi geram dan murka. Sehingga bangsa itu pun dibuang dan dididik agar mereka kembali kepada rancangan dan jalan Tuhan. Saudara, jangan pernah berkeras hati dengan pikiran-pikiran kita. Sebab apa? Saya dan saudara bisa salah. Amin. Saya dan saudara bisa keliru. Saya dan saudara bisa tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap berfokus kepada rancangan dan rencana Tuhan. Allah itu kasih, Allah itu pemurah, Allah itu pengampun. Saudara, apakah dengan demikian kita tidak berhak untuk membuat sebuah perencanaan? Tidak. Apakah dengan demikian kita tidak bisa membuat sebuah jalan-jalan? Tidak. Kita boleh saja berencana. Kita boleh saja membuat jalan-jalan kita. Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari ini. Berikanlah kami hikmat, kebajikan dan kebijaksanaan. Yang Tuhan mau. Di setiap rancangan dan rencana manusia itu bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di setiap pemikiran dan jalan-jalan manusia itu, lakukanlah seakan-akan untuk kemuliaan namanya. Jangan lakukan dengan mindset prinsip yang radikal atas pemahaman kita, itu salah. Tetapi lakukanlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, piano diciptakan bukan untuk menyenangkan piano itu. Keyboard diciptakan bukan untuk menyenangkan keyboard itu. Dan keyboard diciptakan bukan untuk pajangan. Keyboard diciptakan adalah untuk menyenangkan penciptanya. Untuk menyenangkan orang banyak. Untuk membuat telinga-telinga yang mendengarkan menjadi nyaman dan tentram. Tuhan menciptakan kita bukan untuk diri kita. Tuhan menciptakan kita bukan untuk nafsu kita. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan namanya dan kesaksian bagi banyak orang. Amin. Haleluya, saudara. Saudara, biasanya manusia semakin pintar semakin meniadakan Tuhan. Karena sudah terbiasa dengan kemauan-kemauan sendiri.
Hidup dalam rencana Allah bukan berarti segala rencana kita tidak bermanfaat, tetapi bermanfaatlah rencana kita jika melibatkan tujuan Allah di dalamnya. Amin. Amin. Luar biasa firman hari ini. Ada dua hal yang harus kita pahami mengapa kita harus hidup menurut rencana Allah. Yang pertama, karena Allah itu sendiri. Allah yang maha kuasa melampaui akal pikiran manusia. Yang kedua, karena manusia itu sendiri. Manusia yang sudah hidup jatuh di dalam dosa yang tidak bisa sempurna sesuai dengan rancangan dan rencana Allah. Haleluya. Haleluya. Jadilah kehendak Tuhan atas pikiran kita. Jadilah kehendak Tuhan atas hati kita. Jadilah kehendak Tuhan atas rancangan dan rencanamu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, ampuni kami jika sering keliru dan salah di hadapan-Mu. Ampuni kami jika kami terkadang mendahului kehendak dan ketetapan-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami agar mendahulukan kehendak Tuhan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita sudah hidup seturut dengan kehendak-Nya? Tidak ada manusia yang sempurna. Bukan berarti manusia itu selalu hidup di dalam kesalahan. Di dalam ketidaksempurnaan, kita harus hidup berbenah diri agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, ini kami setiap umat-Mu meminta petunjuk, pertolongan, dan hikmat yang daripada Engkau untuk kerinduan dan harapan kami. Jadilah padamu, jadilah pada kami apa yang Engkau kehendaki. Jemaat-Mu yang hari ini terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Jemaat-Mu yang hari ini berkekurangan, Tuhan cukupkan. Jemaat-Mu yang hari ini memiliki kesusahan hati, Tuhan hiburkan. Dan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan jawab harapan dan kerinduan mereka. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini dan menjadi berkat di dalam kami. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kepada mereka yang melakukannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.